Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Kesaksian. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menjadi batu hidup, inilah yang menjadi seruan renungan harian kita. Dalam membangun sebuah bangunan rumah, tentu dibutuhkan yang namanya batu-batu yang berkualitas. Demikianlah pengalaman Salomo saat ia membangun tempat kediamannya, di mana tembok rumahnya terbuat dari batu-batu yang mahal, yang memiliki kualitas tinggi. Ini dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi dan mahal harganya, namun batu-batu itu tidak bernyawa, tidak hidup. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, penulis surat Petrus ini menggunakan gambaran menjadi batu bagi pembangunan rumah rohani. Ini untuk menjelaskan akan identitas Tuhan kita Yesus Kristus, akan jati dirinya. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan oleh Allah di tengah umatnya. Batu yang harus menjadi pijakan dan dasar bagi sebuah bangunan hidup. Kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita selaku gereja yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini menjadi hal yang terpenting untuk selalu kita ingat dan lihat bahwa batu penjuru yaitu Yesus Kristus sebagai pijakan dan arah kehidupan kita ke depan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut sebagai orang pilihan. Keterpilihan ini di satu sisi membawa berkat akan hidup kita, sedangkan di sisi yang lain membawa sebuah tanggung jawab, yaitu menjadi imamat rajani. Pertanyaannya, apa imamat rajani? Imamat rajani berarti sebuah tanggung jawab melayani Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Allah kepada dunia. Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16 ayat 18 sampai 19. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, pertanyaan renungan kita saat ini, bagaimanakah kita bisa menjadi batu hidup bagi pembangunan rohani? Ada 3 hal setidaknya yang harus kita perbaharui. Yang pertama, mari memperbaharui manusia lama kita. Segala dosa kita, mari kita tinggalkan, sebab menuju pertobatan Tuhan harapkan terjadi. Yang kedua, memperbaharui iman kepercayaan kita. Mari Sobat Kairos, Tuhan mau pakai kita, mau menjadi alat Tuhan, menyegarkan iman kita dari firman. Firmanlah yang meneguhkan iman kita, sehingga kita boleh berdiri dengan teguh. Dan yang ketiga adalah memperbaharui komitmen pelayanan kita. Mari kita berlomba-lomba untuk melayani satu dengan yang lain. Melayani di tengah-tengah pandemik ini, melalui virtual ini yang telah difasilitasi
oleh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui pelayanan Sabda Kairos. Kiranya pemulihan Tuhan terjadi dalam segenap kehidupan kita. Maka dari itu, Sobat Kairos, mari tetap jaga kesehatan. Kita selalu menerapkan 3M, selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga yang terpenting, kita harus rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau dengan instan mengenakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dengan cara tetap menjaga jarak. Selanjutnya kita bermohon kepada Tuhan akan belas kasih-Nya agar pandemik ini segera usai. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.